Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mehmet ya. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa juga saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan atau di video-video sebelumnya. Baiklah, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana sih jika mau bepergian jauh ya, buat teman-teman atau sahabat penderita GERD anxiety. Dan biasanya kan kalau misalkan mau keluar itu kita takut duluan ya, sebelum berangkat itu udah mental kita udah down duluan, udah ya pokoknya takut lah sebelum dilakuin. Berdasarkan pengalaman saya dulu itu biasanya saya itu, terutama kan saya suka pakai motor ya, bawa motor sendiri, nggak di mobil. Saya pakai jaket 2 lapis. Yang pertama itu ya baju, pakai jaket lagi punya 2 lapis lah. Usahain supaya anget lah badan, jangan kedinginan ya. Biasanya kalau kedinginan itu akan terjadi ya mata buram, terus pusing ya, kelayangan gitu kan. Nah, yang kedua, teman-teman harus ini ya, bawa press care atau ya minyak anget, minyak kayu putih bisa. Kalau saya dulu biasanya kalau misalkan mau pergi itu diolesin dulu di sini di Pasulwati ya supaya anget. Itu mau bisa pakai press care, pakai minyak kayu putih atau dan sebagainya lah, apa aja yang penting anget lah, tidak terkena angin langsung ya. Makanya jaket juga disaranin harus 2 lapis ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus bawa bekalnya apa aja ya, nasi supaya ada lah, pokoknya sedikit, yang penting ada lah, jangan sampai nggak bawa apa-apa. Biasanya kan kalau misalkan nggak bawa bekal itu kita lebih panik. Saya dulu itu kalau misalkan nggak bawa bekal, baru aja 1 kilo jalan itu udah panik lah, karena perut saya takut kosong, takut kambuh, takut ya tahu sendirilah teman-teman ya yang menderita, sampai-sampai nggak berani keluar rumah ya, atau apalagi bepergian jauh. Kemudian kalau misalkan ya biasanya itu, kalau terutama ya kalau mau ke tempat yang ramai itu nggak pede ya. Ya teman-teman bisa pakai masker atau apa aja ya, penutup muka atau ini ya, pakai masker lah. Biasanya kalau misalnya kita tidak pede terus pakai masker ya, pedenya akan lebih berkurang lah, lebih agak pedean lah ya. Saya yang dilakukan itu dulu begitu ya. Terus jangan takut lah, tapi usahain jangan sendirian lagi kalau masih anxiety-nya tinggi ya, masih parah ya. Jangan sendiri, bawa temen, bawa saudara atau apa aja lah yang bikin hati teman-teman tenang ya. Karena kalau sendirian itu biasanya wah pokoknya kacau lah, lebih tepatnya nggak bakal berani lah gitu ya, apalagi jauh ya. Terus usahain teman-teman itu kalau keluar jangan dulu yang jauh, menyesuaikan lah, yang hari ini 1 kilo, dan biasanya kalau yang parah itu 1 kilo udah berani ya. Itu pas pengalaman pertama 1 kilo pergi dari rumah 1 kilometer, itu biasanya anxiety-nya tinggi lagi besoknya ya. Jangan dulu, diam dulu di rumah, besoknya lagi cobain lagi, tambahin lah sampai 2 kilo atau 3 kilo ya. Pokoknya ada inilah, kayak kemarin makan ya, hitung-hitung latihan lah gitu. Pokoknya penderita anxiety ini kembali lagi kayak masa kecil ya. Pokoknya takut ini, takut itu, mau pergi takut, mau makan takut, mau apa-apa serba takut. Ya gimana lah teman-teman,
anak kecil ya, gimana ya, mau ketemu orang takut, apalagi yang tidak kenal kan. Nah begitu ya. Kemudian pengalaman saya dulu itu, kalau misalkan kamu di jalan, udah nggak jelas pokoknya rasanya. Ya tahulah sendirilah kalau misalkan anxiety-nya kamu itu nggak karuan ya, gelisah, panik. Dan kalau misalkan kita bawa makanan, saya dulu langsung aja berhenti di jalan makan, usahainlah isi perut ya. Karena kalau misalkan perut kita kosong terus keangin-angin, terutama bawa motor ya, paginya itu bakal kontan mencret, cepet banget masuk anginnya ya. Beda lagi kalau misalkan perutnya keisi atau bawa makanan ya, berhenti dulu mengambil makan ya, alhamdulillah enggak sampai seperti itu ya. Pokoknya berhenti makan, rehat dulu sebentar, preskeran biar anget lah, tapi jangan terlalu panas. Biasanya kalau misalkan terlalu panas juga bakalan nggak enak, suka gimana ya, suka napas itu pokoknya nggak lepas lah pokoknya gitu ya. Dingin jangan, kepanasan jangan, yang sedang pokoknya yang anget lah pokoknya, anget jangan panas jangan, dingin jangan ya, pokoknya yang anget lah pokoknya ya. Kemudian buat teman-teman yang lebarannya gimana, jangan ini ya, jangan serba dimakan ya yang masih kerasa, pokoknya icip-icip dulu aja ya. Misalkan yang bersantan jangan dulu langsung satu mangkok, 1 sendok atau 2 sendok, gimana reaksinya begitu aja ya. Untuk sambal jangan dulu banyak-banyak, pokoknya biar lambung itu beradaptasi dulu ya. Karena di sini juga ada nih, kemarin tetangga dia kan puasa, terus pas hari lebarannya itu apa aja serba dimakan, akhirnya ya kambuh gitu kan. Dia katanya pusing gitu kan, dibawa lagi, setelah itu besoknya ya alhamdulillah sembuh lagi ya gitu ya. Beda tapi dia nggak punya anxiety, nggak kayak kita atau teman-teman ya yang saya dulu alami ya. Kita ketika dia berobat langsung sembuh karena dia nggak punya anxiety. Kalau kita kan beda lagi, kerasa dikit langsung pikirin, kerasa dikit langsung ngeluh ya. Jadi lama sembuhnya kalau kalau dipikirin terus lah pokoknya gitu ya. Baiklah, untuk video ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ya membantu buat teman-teman semua. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman suka di like ya, di komen ya. Mudah-mudahan kalau ada ini saya balas komenannya. Jangan lupa di subscribe biar tambah semangat ya saya bikin videonya. Baiklah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.